Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Norma. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu, cuma ada beberapa pekerjaan yang menyita waktu dan pikiran ini. Oh, pantas kelihatannya. Ini saya lihat Pak Panji kayaknya banyak yang lagi yang dipikirkan ya, Pak. Sore ini Iya, saya lihat kayaknya raut mukanya kayak beban gitu. iya. Biasanya kan Pak Panji selalu ceria. Ini kok saya lihat kurang bersemangat. Iya. Ini ada satu permasalahan yang saya itu jadi kepikiran terus Bu, padahal sepele, tapi ya pengen cerita aja. Kira-kira Bu Norma ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Tentu dong, Pak. Insya Allah saya selalu ada. Silakan Pak Panji mau cerita apa, barangkali setelah sharing ke saya bisa memberikan solusi dan Pak Panji bisa sedikit lebih tenang dan tidak kepikiran lagi, Pak. Iya, ini Bu Norma, ini kan saya di SMA itu kan selain guru mapel juga di bagian kesiswaan. Kesiswaan itu banyak mengatur ketertiban siswa kayak gitu. Cuma yang jadi permasalahannya, yang jadi kepikiran saya itu banyak siswa yang terlambat kayak gitu. Jadi saya uh, pikir-pikir itu, perhatikan itu siswa yang terlambat itu banyak, rata-rata 10 atau 15 kayak gitu. Nah, di sini saya kepengen tahu cara, siapa tahu ya Bu Norma punya cara biar siswa itu tidak terlambat lagi, karena itu kan mengganggu ya, mereka juga jadi belajarnya nggak nyaman gitu. Hmm, wah luar biasa sekali ya Pak setelah saya mendengarkan cerita Pak Panji. Ternyata banyak tugas tambahan dan juga banyak perhatian untuk murid yang harus Pak Panji laksanakan ya Pak. Jadi Pak Panji berharap setelah ini siswa tidak terlambat lagi ya Pak. Iya Bu, saya pengennya di sesi ini kalau udah cerita sama Bu Norma, siapa tahu Bu Norma punya saran atau masukan biar siswanya itu tidak terlambat ya gitu Bu. Untuk sekarang ini Pak, saya mau nanya, siswa itu dikatakan terlambat jika melewati jam berapa ya Pak kira-kira? Jadi kalau di sini kan jam 7 itu kan sudah masuk sekolah. Jadi jam 7 lebih 1 menit itu dikatakan terlambat ya gitu Bu. Berarti jam 7 tepat itu ya Pak sudah waktunya masuk, harus masuk ya Pak, mungkin seperti Iya, itu ya. iya, Berarti kalau meskipun lebih 1 menit itu sudah dikatakan terlambat ya Pak. iya betul. Berarti luar biasa sekali itu sekolahannya Pak Panji sudah menerapkan kedisiplinan yang luar biasa ya Pak. Iya. Nah, terus gini Pak, kira-kira sampai berapa ya Pak yang terlambat biasanya siswanya itu tadi? Siswanya itu oh, kalau akhir-akhir ini tuh bisa sampai 10 sampai 15-an Bu. Dan kebanyakan itu laki-laki ya gitu. Jadi saya penasaran kenapa sih mereka kayak banyak sekali ya gitu. 1, 2, 3 itu kan wajar, itu wajar. Tapi kalau sampai 10, 15 itu kan kayak kurang wajar ya gitu. Dan itu laki-laki kebanyakan. Wah iya ya Pak, saya juga kayak sedikit kaget ini ya Pak mendengarnya kok bisa sampai sebanyak itu loh Pak Iya, yang terlambat. Terus Pak Panji sih sudah menanyakan alasannya apa mereka kok bisa terlambat ke sekolah dan anak-anaknya itu rata-rata cowok dan hampir banyak dikatakan ya Pak. iya. Sudah Bu, pasti kalau terlambat saya kan piket di depan. Kemudian kalau nggak piket juga saya tanya ke guru piketnya. Itu karena apa? Yang pertama pasti adalah kesiangan. Kesiangan itu karena apa? Karena tidurnya malam. Tidurnya malam Hmm, itu karena HP-an main game kayak gitu. Jadi mereka itu berarti dampaknya adalah main HP sampai malam. Dan rata-rata kan laki-laki yang suka game kayak gitu. Jadi itu alasan utamanya.
Berarti alasan utamanya yang tadi setelah Pak Panji telusuri dan tanya, mereka itu bangunnya kesiangan ya Pak, karena ya tadi salah satunya bermain gadget kayak game online yang sekarang sedang marak ya Pak di kalangan Iya, anak-anak sekolah ya Pak. iya. Berarti terus setelah Pak Panji tahu ada alasan seperti itu, kira-kira respon dari orang tuanya bagaimana ya Pak setelah tahu bahwa anak-anaknya itu banyak yang terlambat di sekolah kayak gitu? Apa Pak Panji pernah menanyakan ke orang tua itu respon orang tuanya bagaimana Pak? Jadi respon orang tuanya itu beda-beda ya Bu ya. Jadi ada Hmm, orang tua yang memang pasrah karena mereka itu juga sudah mengkomunikasikan dengan siswanya, tapi siswanya memang susah. Jadi mereka pasrah, udah lah Pak, ini soalnya udah bandel kayak gini kayak gitu. Ada juga yang orang tuanya kan tidak ada, jadi tinggalnya sama mbahnya, jadi kan pasrah kayak gitu. Jadi beda-beda. hmm, Nah orang tuanya saja pasrah, kemudian kan gurunya bagaimana? Sedangkan faktor utamanya kan ada di rumah kayak gitu. Jadi orang tuanya ada yang cuek saja, ada yang sudah pasrah kayak gitu Bu. seperti itu ya Pak berarti. Terus mohon maaf Pak, ini berarti itu hanya di kelasnya Pak Panji saja atau bagaimana Pak? Nah itu berarti seluruh siswa. Jadi di rata-rata setiap hari ada 10 sampai 15 siswa gitu. Jadi kan setelah ditelusuri kok hampir sama jawabannya gitu. Hmm, Alasannya karena itu. oh iya Pak, sekarang saya sudah paham. Terus pasti Pak Panji ingin hal yang sedang dihadapi sekarang ini terselesaikan ya Pak. Mm-mm. Kira-kira Pak Panji punya rencana apa ini untuk menangani hal tersebut kalau boleh saya tahu Pak, untuk Kalau mengatasi rencana permasalahan saya yang Pak itu, Panji sedang hadapi. iya, kalau yang rencana saya itu saya kepengennya terus mengawasi dan mengawal. Kemudian saya juga terus komunikasi dengan orang tuanya, entah itu orang tuanya ataupun wali muridnya, karena faktor utamanya kan ada di orang tuanya di rumah kayak gitu. Kemudian nanti saya juga bekerja sama dengan pihak sekolah, dari BK, dari wali kelas kayak gitu. Karena kita juga butuh kerjasama, jadi jangan cuma saya sebagai pembina OSIS ataupun yang mengatur kesiswaan, tapi biar semua pihaknya itu biar tahu. Jadi kan ada catatan kemajuan si anak kayak gitu. Nanti kalaupun tidak bisa berubah, saya mungkin akan komunikasi dengan kepala sekolah untuk memberi yang lebih tegas kayak gitu. Biar apa? Biar nanti ada efek jerah. Mungkin bisa sampai diskors kayak gitu. Karena untuk keterlambatan. Atau bisa nanti mungkin saya minta kerjasama dengan puskesmas biar tahu sosialisasi tentang bahaya main gadget ataupun apa. Otomatis faktor utamanya adalah kesehatan. Kalau mereka udah sadar, otomatis kan mereka akan tidurnya lebih asik dan tidak terlambat gitu. Mungkin rencana saya pengen seperti itu Bu. Wah iya Pak Panji ini bagus sekali, saya juga mengapresiasi jika memang itu yang akan Pak Panji laksanakan, saya juga setuju Pak, Alhamdulillah. Nanti ada tentang sosialisasi bahaya gadget ya Pak, itu juga Iya, sangat luar biasa. Nanti ada kegiatan kayak tadi supaya membuat efek jerah siswa, Pak Panji memberikan skor siapa supaya mereka itu tumbuh kesadaran. Mungkin seperti itu ya Pak. iya betul. Itu sudah sangat baik Pak, saya juga apresiasi sekali, monggo dilanjutkan Pak, itu luar biasa ide rencana aksinya Pak. Terus bagaimana kira-kira Pak Panji memastikan rencana Pak Panji itu nantinya berhasil itu bagaimana Pak? Eh, Kira-kira. Biar rencana itu berhasil, mungkin saya selalu komunikasi dengan berbagai pihak seperti yang tadi wali kelas, guru piket, kemudian guru BK yang sering terlambat itu ada catatannya mereka gimana perkembangannya. Jadi selalu saya mengawasi. Tentunya komunikasi dengan orang tua, laporan ini anak bagaimana, hari ini tidurnya jam berapa, kayak gitu. Si A tadi masih terlambat, ini bagaimana tidurnya semalam, minta tolong kayak gitu sama orang tuanya. Jadi berkomunikasi terus ya. Yang penting adalah semangat untuk mengawal mereka menjadi biar menjadi lebih baik lagi ya gitu.
Iya Pak, luar biasa sekali Pak. Ya saya doakan semoga nanti apa yang akan direncanakan sama Pak Panji bisa terlaksana dengan baik ya Pak, dan Amin. mendapatkan hasil yang maksimal. Terus Ya. eh, ini untuk terakhir Pak Panji, rencana Pak Panji yang ingin dilakukan sudah sangat bagus ya Pak. Nanti saya juga akan membantu untuk melakukan sosialisasi pada siswa yang saat itu terlambat ya Pak. Yang terpenting Pak Panji tetap mengawal mereka dengan sabar, dengan penuh semangat. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya Bu. Terus berarti ini ya Pak, tadi langkah-langkahnya sudah dipahami sama Pak Panji dari awal hingga akhir ya Pak. Iya. Iya. Saya juga terima kasih ke Bu Norma, ini nanti saya minta waktunya untuk datang ke sekolah, siapa tahu kan dengan sosialisasi dari Bu Norma, apalagi yang biasanya ibu-ibu biasanya lebih ngena ke anak-anak kayak gitu, karena pendekatannya itu kan beda gitu, biar mereka paham langsung bagaimana dampak dari gadget itu Bu. Iya Pak, terima kasih. Insya Allah kalau ada waktu, saya juga pengen sowan ke SD-nya Pak Panji. Kita saling berbagi informasi ya Pak. Kayak saya juga terus terang tadi sangat menarik sekali ketika mendengar Pak Panji tadi ada rencana yang katanya akan memberikan sosialisasi gadget, bahayanya gadget. Terus juga tadi ada yang memberikan skor kepada anak-anak. Seperti saya pengen cerita lebih banyak dengan Pak Panji. Saya berdoa semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya Pak. Ya Bu, amin. Hmm. Terus bagaimana perasaan Pak Panji setelah sesi ini Pak? Perasaan saya jelas plong Bu, lega karena saya tidak bercerita ya, walaupun saya sering cerita ke teman-teman, tapi kan kalau dengan Bu Norma ini lebih apa namanya ya, lebih enak lah karena bisa mengatur emosi ya, bisa nyari solusi bareng-bareng ya di sini. Jadi saya lega dan terima kasih sekali untuk Bu Norma yang sudah mendengarkan cerita saya. Ya semoga bisa nanti kedepannya lancar ya Bu ya, biar anak-anak itu nyaman belajarnya gitu. Iya Pak, saya juga senang mendengarnya. Saya yakin Pak Panji bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan dengan maksimal. Dan saya mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir ada pembicaraan saya yang kurang dipahami Pak Panji, belum bisa memberikan solusi yang terbaik. Mohon dimaafkan ya Pak, karena kita sama-sama sedang belajar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, intinya dalam proses pembelajaran terhadap siswa kita di sekolah kita masing-masing ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Jadi Pak, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma. Iya, sama-sama Pak Panji.